Oh, salah. Jangan ikuti perkataan saya. Tangan saya. Ikuti kata-kata saya. Ikuti ke samping. Berarti tangan kalian tidak begini. Ke samping. Nah, kita ulang konsentrasinya. Tangan di depan, ke atas, ke bawah, ke atas, ke bawah, ke samping. Oh ya, jadi semuanya sudah konsentrasi ya. Jadi antara gerakan dan ucapan bisa dipisah. Itu fungsi permainan kita tadi. Nah sekarang silakan dulu kembali. Semuanya sudah sarapan dan di rumah? Sudah. Ada yang belum? Sudah. Sarapannya pakai apa? Ada nasi, sayuran. Ada yang tidak pakai nasi? Ada. Ada. Pakai roti, Pak.
pakai roti. Ada yang pakai roti harapannya tadi? Ada. 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 Pakai apa? Roti. Pakai roti. Sekarang nasi itu dibuat dari apa nasi? Padi beras. Padi diapakan? ditanam. Padi kemudian diolah jadi Nasi. beras. Berasnya diapakan? Nasi masak. Dimasak. Bagaimana cara masaknya? Kalau cuci, taruh air, Setelah jadi nasi ada perbedaan antara beras dan nasi? Ada. Beda. Apa aja yang beda? Kalau beras belum jadi nasi, kalau nasi sudah jadi nasi. Apa? Apa bedanya? Beras? Apa beda beras dan nasi? Bisa dimakan. Nasi sudah bisa dimakan. Ya? Apa beda beras? Pernah lihat beras? Pernah. Yang nasi? Pernah. Apa bedanya? Apa? Dia beras kepala mau masak. Nasi yang masak tadi ya. Bedanya nanti bisa kelihatan dari teksturnya. Amerika nasi Kalau beras kan keras, kalau nasi lembek, jadi kenyal. Kemudian aromanya juga beda. Ya, tergantung berasnya ada yang harum, ada yang tidak. Ya. Untuk pembelajaran kita hari ini Nah, pembelajaran kita hari ini adalah berkaitan dengan perubahan materi, yaitu perubahan fisika dan perubahan kimia pada materi atau zat. Adapun indikator dan tujuan pembelajaran kita, nah, tujuan pembelajaran melalui kegiatan percobaan nanti dibantu dengan gambar kerjanya. Kalian dapat menjelaskan konsep sifat fisika dan kimia dengan tepat. Kemudian yang kedua, melalui kegiatan penyelidikan dibantu dengan LKPD, kalian itu dapat membedakan perubahan fisika dan perubahan kimia, yang mana perubahan fisika, mana perubahan kimia. Kemudian yang ketiga, melalui kegiatan penyelidikan, peserta didik dapat menyimpulkan perubahan fisika dan perubahan kimia dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang keempat, melalui kegiatan penyelidikan, peserta didik dapat mengidentifikasi perubahan fisika dan perubahan kimia suatu zat dengan benar. Dan yang kelima, melalui kegiatan penyelidikan, dipandu dengan LKPD, peserta didik dapat menyajikan laporan hasil pendidikan perubahan fisika dan perubahan kimia. Nah, untuk kegiatan kita hari ini ada lembar kerjanya masing-masing kelompok nanti. Kalian bisa menyelesaikan dengan baik lembar kerja ini, diselesaikan bersama kelompoknya. Nanti kita lihat yang diskusinya baik kelompok yang mana, yang diskusinya kurang baik kelompok yang mana. Nah, saya harapkan semuanya berperan aktif di sini. Ya, nanti masing-masing kelompok silakan coba perhatikan lembar kerja yang tadi. Masing-masing kelompok perhatikan. Nanti diidentifikasi, kemudian dikerjakan. Nah, kalau misalnya kalian mau kerjakan di rumah, silakan. Kalau mau ke teras, boleh kerjakan. Silakan di mana ya tempat kalian nyaman kerja. Bisa di teras, tapi tidak boleh jauh dari ruang ini. Di depan aja atau di belakang ruang kelas boleh. Silakan. Tapi kelompoknya harus kerjasama, yang kita lihat nanti kerjasamanya, kemudian hasilnya. Nanti saya beri waktu itu hanya 40 menit. Setelah itu kembali ke sini nanti sampaikan
kalian bisa menyelesaikan dengan baik tempat kerja ini, diselesaikan bersama kelompoknya. Nanti kita lihat yang diskusinya baik kelompok yang mana, yang diskusinya kurang baik kelompok yang mana. Nah, saya harapkan semuanya berperan aktif di sini. Ya, nanti masing-masing kelompok silakan coba perhatikan lembar kerja yang tadi. Masing-masing kelompok perhatikan. Nanti diidentifikasi, kemudian dikerjakan. Nah, kalau misalnya kalian mau kerjakan di rumah, silakan. Kalau mau ke teras, boleh kerjakan. Silakan di mana ya tempat kalian nyaman. Ya, bisa di teras, tapi tidak boleh jauh dari ruang ini. Di depan aja atau di belakang ruang kelas boleh. Silakan. Tapi kelompoknya harus kerjasama, ya kita lihat nanti kerjasamanya, kemudian hasilnya. Nanti saya beri waktu itu hanya 40 menit. Setelah itu kembali ke sini, nanti sampaikan hasil diskusinya perwakilannya. Ya, sekarang boleh kerja ke kelompok masing-masing. Silakan. Ya. Berdasarkan fakta yang disebutkan maka apa saja karakteristik yang dapat terlihat pada sebuah hilir? Apa hubungan antara karakteristik dengan perubahan yang karakteristik pada diri itu adalah pada kalau sekolah dinyalakan bagaimana? Cair. Cair. Tidak mana yang memberdiri udah. Kok dan ini apa? Kemudian nanti untuk alat-alatnya ada di penting nggak perlu bisa apa yang jadi setelah dibakar atau setelah digunting gimana berubah apa yang berubah ukurannya apa silakan isi ini apa yang Ya, semua cair. lihat pada lagi ini nanti bahasanya ada kelompok bisa melakukan meeting mereka bisa nanti bisa kegiatannya dilakukan misalnya ini langkah penting pas jadi awalnya berupa setelah dirobek menjadi kecil ukurannya apakah terbentuk satu nisbahnya atau tidak? Tidak. Tidak tidak kalau kertas dibakar ujungnya pemilas setelah terbakar jadi api basatnya
kalau yang sudah nanti ada bahannya, silakan ambil masing-masing kelompok Ya, ya. Pak. Sesuai dengan Taruh cecak di sini. kebutuhan kelompok masing-masing. Dan betul. Di sini aja. Udah di sini aja. Ini ada bahan-bahannya, kemudian dikerjakan. Ini bahannya. Misalnya ini kertas. Ambil satu kertas, kemudian kita potong, kita robek atau kita gunting. Nanti wujud awalnya misalnya kertas seperti ini. Setelah dirobek menjadi kecil-kecil, ukurannya kecil-kecil. Apakah berubah bentuk wujud zatnya? Tidak, hanya ukurannya saja berubah, tidak berubah kan. Kemudian yang ini kertas dibakar, misalnya wujud kertas setelah dibakar, wujud akhirnya berubah menjadi abu. Kemudian nanti berubah wujud zatnya, berubah jenis zatnya, dan seterusnya ya. Itu bahannya ada di sana ya, dan silakan. Dicetak di sini hasilnya. Kemudian yang kedua, yang lempar. Karena kertas ambil kertas satu, jadi dirobek, nanti dia dibakar. Kertasnya digunting atau dirobek aja. Apa nih kalau Ya, udah kelas saya kasih. Wah, Empat. bawang pada. Kenapa? Kita praktek itu alatnya di dalam. Sudah Dino, yang kita videokan. Iya. Ya, biar taruh di sini. Bebas. Ini Pak. Penapi ini. Hai. Panas. Weh, nanti yuk. Nah, main. Sudah? Jadi apa? Tahu wujudnya? Berubah. Sudah. Terus yang berikutnya? Gula yang dibakar kami. Nah, Gula yang dibakar. Meleleh. Ini gula. Ayah misalnya gula suku. Tulis mau bayu oh ada nih. Kita mesa. nah, Ini ada kayak. tidak ada. Maka jawabannya terbentuk. Misalnya ini jadi abu, berarti berubah kan, terbentuk menjadi satu yang baru kan. Potong-potong cair. Garam dilatih dalam air. Wujud awal ya, butiran garam, butiran gula, taruh. Nah, warna tetap, tapi tidak berubah, tidak terbentuk. Bisa atas dari itu fisika, mana yang bahan fisika, sisanya yang bukan fisika. Kirim berubah ketika dipanaskan. Yang dicampur dengan air. Ya. Mana buah fisika, mana buah. Sambil dibaca betul. Ya.
Si mana Pak ada Menjadi sumbernya menjadi haram atau dilarang. Ini yang Bulannya gimana ini? ini tidak dibelah kan, setelah dibakar bagaimana? Itu apa? Permukaan itu kan putih warnanya kan putih benang putih. Kalau dibakar jadi hitam haram. Atau lilin yang boleh tapi sebelum di Mas udah ilin, gue ya dulu pas masa kita. kan jadi leleh. Pas hidup Pak. Sifat-sifat yang dia dapatkan melalui lilin cair, kemudian gula berubah warna saat dibakar. Semua yang kalian lakukan, yang dilakukan ini tadi saya sampai ini yang dituliskan ini. Potong. Ini dijelaskan seperti itu. Sudah selesai? Kelas Dari mana? Jadi abu yang perbedaan Perubahan fisika dan perubahan kimia. Itu kesimpulannya berkaitan dengan materi yang kita pelajari dan yang kalian lakukan. Bisa berkaitan dengan ciri-cirinya, bisa berkaitan dengan pengertiannya. Dapat berubah. Kita luruskan kalau kurang 4 nanti kita luruskan. Sudah? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Sekarang coba kelompok 3 baca hasil diskusinya ke depan. Satu orang saja. Silakan. Tidak salah dibacakan. Ya. Atau fakta. Tahukah kamu, sebelum penerangan listrik umum digunakan pada tahun 1900-an, lilin banyak dimanfaatkan sebagai sumber penerangan. Namun, semakin maju sumber penerangan, produksi lilin tidak juga merosot. Selain sebagai cadangan akibat mati listrik, lilin sering digunakan sebagai pelengkap dekorasi interior dan dalam upacara tertentu.
Lilin biasanya terbuat dari bahan lemak padat atau materi lain yang terbakar secara lambat. Berdasarkan fakta yang disebutkan, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut. 1. Apa saja karakteristik yang dapat kamu lihat pada sebuah lilin? Bentuk awal lilin padat. Setelah dipanaskan, lilin meleleh atau mencair. 2. Apa hubungan antara karakteristik lilin dengan perubahan yang terjadi ketika lilin dinyalakan? Lilin setelah dinyalakan jadi cair. Tabel pengamatan perubahan zat. Kertas digunting. Wujud awalnya kertas, wujud akhirnya pecahan kertas. Terbentuk atau tidak terbentuk zat baru tidak berubah. Kertas dibakar. Wujud awal kertas, wujud akhir abu. Zat terbentuknya zat baru. Garam dilarutkan dalam air. Bentuk wujud awal garam, wujud air air. Terbentuk zat baru. Gula dilarutkan dalam air. Gula, air, terbentuk zat baru. Gula dibakar. Wujud awal gula, wujud air meleleh atau mencair. Terbentuknya zat baru. Pisang yang dibiarkan terbuka. Wujud awalnya pisang yang berwarna kuning, wujud akhirnya pisang yang berwarna yang kusam. Tidak terbentuknya perubahan, tidak terbentuknya zat baru. Sumbu lilin yang dibakar. Wujud awal sumbu lilin, wujud akhirnya abu. Terbentuknya zat baru. Lilin yang meleleh. Wujud awal lilin, wujud akhir meleleh atau mencair. Terbentuknya zat baru. Pembuktian. Apa saja sifat fisika dan kimia yang dapat kamu amati? Apa yang kita pelajari dapat kita simpulkan tentang perubahan fisika dan perubahan kimia. Apa itu perubahan fisika? Perubahan fisika adalah suatu perubahan yang tidak menghasilkan zat baru dan bersifat timbal balik, artinya dapat kembali seperti semula. Air jadi es, es bisa jadi air lagi. Air menguap, uap bisa jadi hujan lagi. Seperti itu. Jadi hanya mengalami perubahan wujud. Contoh perubahan fisika, misalnya perubahan wujud, es balok itu mencair berubah jadi air. Air bisa membeku lagi jadi es. Kemudian perubahan bentuk, gandum, misalnya gandum digiling jadi tepung atau beras digiling jadi tepung, itu perubahan fisika. Jadi zatnya tidak baru, hanya ukurannya berubah. Kalau hanya wujud dan ukurannya itu termasuk perubahan fisika. Beras digiling tepung itu perubahan fisika. Garam masukkan dalam air larut itu perubahan fisika. Airnya jadi garam saja, jadi asin saja. Gula larut dalam air itu perubahan fisika. Jadi tidak menghasilkan yang baru atau zat baru yang bisa dikembalikan. Yang perubahan zat atau zat menjadi zat jenis baru itu perubahan fisika. Nah, ini ciri-ciri perubahan fisika: kekelimaan, panas, berkesan atau menyebabkan karena menerima panas, uap atau mencair. Kemudian pelepasan panas, kemudian pencampuran zat baru tanpa bentuk baru, misalnya air dengan garam, tapi tidak kelihatan zat baru muncul setelah larut. Kemudian pemotongan, biasa kertas dipotong menjadi kecil-kecil atau beras menjadikan tepung, itu perubahan fisika karena zatnya masih sama. Nah, sedangkan perubahan kimia itu adalah perubahan yang menghasilkan suatu zat baru.
Contohnya, seperti yang kita lakukan tadi, misalnya gula kalau kita bakar itu menjadi meleleh, warnanya juga berubah jadi coklat. Itu perubahan kimia. Misalnya makanan kayak pisang, lama kelamaan dia akan menjadi busuk kalau dibiarkan. Itu perubahan, tidak bisa kembali lagi jadi pisang utuh. Atau warnanya kusam, berubah lama-lama jadi kusam, kemudian jadi kembali seperti semula, itu tidak bisa. Kalau sudah kusam tidak kembali seperti semula. Itu sudah mengalami namanya perubahan kimia, karena tidak bisa kembali lagi. Kemudian misalnya besi berkarat. Jadi kalau dia bisa hilang, tapi besinya propos karena berkarat. Nah itu perubahan kimia. Nah ini misalnya perubahan kimia adalah perubahan yang menghasilkan suatu zat baru. Contoh bensin biodiesel sebagai bahan bakar, perubahan dari cair menjadi asap knalpot. Bensin dibakar jadi asap knalpot. Kemudian yang kedua, fotosintesis dari zat makanan yang dibawa dari akar tumbuhan melakukan fotosintesis. Jadi bahan kimia. Atau misalnya daun tanaman yang tadi hijau berubah jadi kuning, bahan kimia. Nah sehingga ada beberapa ciri yang bisa dinyatakan bahwa itu terjadi perubahan kimia. Nah, misalnya ini terbentuk gas. Biasa namanya kalau kita masak pelan itu termasuk ya, atau muncul gelembung-gelembung. Bisa kayak di roti. Biasanya roti sebelum kita panaskan bisa dikempes. Tapi kalau apakah ini perubahan fisika atau perubahan kimia? Kimia, fisika, Apa itu? api, Ya, apa? gambar itu adalah gambar saat mencairkan logam. Kimia, Perubahan, misalnya besi dipanaskan jadi air atau bahan logam lain. Kalau besi meleleh, itu perubahan fisika atau perubahan kimia? kimia, Perubahan fisika. Hanya berubah wujud saja, ya. Nah, perubahan kimia ada berubah warna. Tadi misalnya pisang dibiarkan itu jadi kusam, tadi warnanya bagus berubah jadi kusam. Kemudian perubahan bau, aromanya misalnya kalau beras tadi dimasak itu aromanya berubah kalau kita jadi nasi. Atau misalnya nasi makanan yang jadi busuk itu baunya berubah. Itu perubahan kimia. Misalnya kalau warna yang nampak misalnya warna hijau berubah jadi kuning kemudian mati gugur, itu perubahan kimia, itu perubahan warna. Kemudian terbentuknya gas sudah tadi. Kemudian yang ketiga timbulnya cahaya. Kemudian pembentukan endapan. Jadi ada pemisah antara zat baru. Bisa membuat tape. Nanti tape kalau kita buat kontes tape nih, poteng, dia bisa berubah menjadi air alkohol. Lama-lamaan jadi air alkohol. Jadi ada endapannya di bawah, di atasnya jadi alkohol. Makin leleh dibiarkan dia akan bereaksi, berubah wujudnya menjadi alkohol. Kemudian perubahan kadar asam atau pH. Nah, intinya perubahan kimia dan perubahan fisika bisa tidak dibedakan. Yang mana perubahan fisika, mana perubahan kimia? Bisa? Nah, siapa yang bisa menyebutkan contoh perubahan fisika? Angkat tangan. Yang bisa menyebutkan contoh perubahan fisika? Contoh perubahan fisika? Ya? Apa? Kaca. Kenapa kaca?
Contohnya. Nah, sekarang di kertas ini kalian bisa tuliskan contoh perubahan masing-masing. Contoh perubahan kimia dan perubahan fisika. Silakan ditulis. Masing-masing dua. Masing-masing juga ada Pak. Udah tadi sendiri. Teman tulis sama boleh. Dan perubahan kimia. Kalau sudah tempel ke papan. Contoh apa? Perubahan fisika, perubahan kimia. Ya. Nah, perubahan kimia, berubah warna. Perubahan kimia adalah perubahan besar dari pengertiannya. Yang kita harapkan tadi adalah contoh yang terjadi. Ini gunanya juga fisika. Kertas yang dipotong berubah menjadi ukuran kecil. Kertas yang dibakar berubah menjadi kemudian suatu fisika kertas yang dipotong kertas yang dipotong berubah menjadi kertas yang dibakar. Contoh perubahan fisika. Kertas yang dibakar. Pelajaran kita hari ini tadi kita bisa simpulkan bahwa perubahan fisika itu adalah perubahan wujud zat atau zat yang tidak menghasilkan zat baru. Sedangkan perubahan kimia adalah perubahan zat yang bisa menjadi zat jenis baru. Contoh perubahan fisika, es bisa jadi air bisa membeku jadi es. Kalau perubahan fisika misalnya bereaksi besi berkarat, daun yang hijau nanti lama-kelamaan menjadi kuning, itu perubahan kimia. Ya, nah sekarang nanti kita lanjutkan pada pertemuan hari berikutnya yang berkaitan dengan besok lagi ya. Kita lanjut masih dengan materi tentang zat. Nah tugasnya di rumah kalian cari contoh perubahan kimia dan perubahan fisika. Apa? Internet. Contoh perubahan kimia dan perubahan fisika dalam kehidupan sehari-hari. Nanti silakan ditulis di bukunya. Contoh perubahan fisika apa saja? Contoh perubahan kimia apa saja? Cari di internet. Dan
Ya, untuk hari ini itu saja kegiatan pembelajaran kita. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.